Halo, perkenalkan nama saya Indah Putri Himalayana Baho dengan NIM 230512042001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan data dan informasi, yaitu praktikum mengenai teknik hacking. Dari praktikum teknik hacking sendiri ada dua praktikum ya, yaitu praktikum reconnaissance sama praktikum scanning. Pertama-tama mungkin saya akan jelasin apa itu reconnaissance. Reconnaissance adalah proses pengumpulan informasi tentang target sebelum melakukan serangan. Tahap ini menjadi langkah awal bagi seorang penyerang untuk memahami struktur dan potensi celah keamanan dari suatu sistem. Dengan reconnaissance, kita bisa mengetahui alamat IP, sistem operasi yang digunakan, layanan yang berjalan, data domain, hingga informasi kepemilikan dan lokasi server dari target. Reconnaissance sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pasif dan aktif. Yang pasif yaitu mengumpulkan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan sistem target, seperti menggunakan WIS, Lookup, Google Dorking, atau open source intelligent. Sementara yang aktif yaitu pengumpulan informasi dengan cara langsung berinteraksi dengan sistem target, seperti melakukan ping, traceroute, atau DNS enumeration. Mungkin dalam praktikum kali ini saya bakalan menggunakan web UIS. Di sini juga sudah disediain untuk linknya. Tapi sebelumnya aku mau jelasin apa itu scanning. Scanning adalah proses untuk menemukan port yang terbuka, layanan yang berjalan, dan potensi celah keamanan pada satu sistem. Teknik ini dapat digunakan oleh administrator jaringan untuk memeriksa dan mengamankan sistem mereka, tapi juga sering dimanfaatkan oleh peretas untuk mencari titik lemah suatu jaringan sebelum melancarkan serangan lebih lanjut. Scanning ini umumnya dilakukan dengan berbagai metode. Di sini saya merangkumnya tiga, yaitu yang pertama, port scanning, mendeteksi port terbuka pada suatu sistem dan layanan yang berjalan di dalamnya. Kemudian network scanning, menganalisis perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dan mencari sistem yang rentan. Dan yang ketiga, vulnerability scanning, memeriksa kelemahan spesifik dalam aplikasi atau sistem operasi menggunakan alat seperti Nmap, Nessus, atau OpenVAS. Mungkin yang pertama-tama yang reconnaissance dulu ya. Sini karena sudah disediakan link, jadi kita tinggal tekan linknya. Nah, tampilan awal dari UIS sendiri ada di sini. Nah, di sini tuh kita bisa mencari apa aja, web apa aja yang penting ada. Yang maksudnya yang penting jelas gitu. Sini kita bisa mencari Google. Nih, dari Google ketika kita buka di sini ada domain information, ada domain, registered, expiries, update on status, name server, juga ada registrar information yang berisikan registrar, IANA ID, abuse email, abuse phone. Juga ada registran kontak, organization, state country email, administrative contact, state country email, technical contact, state country email. Kita mungkin bisa cari yang lain, misalnya kayak Pinterest. Juga sama, ada di sininya, ada ininya. Cukup unik. Untuk Pinterest sendiri ada street, city, stage, portal code, country, phone, fakes, sama email. Kita bisa coba cari yang lain juga, misalnya kayak Instagram, lengkap sama kayak tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikum scanning. Scanning sendiri di sini saya menggunakan Genestry ya. Genestry, dan ada PC1 sebagai server dan PC2 sebagai client. Kita bakalan masuk ke Genestry-nya. Ini
Sini saya bakalan nambahin device-nya terlebih dahulu. Ini Linux 1. Tadi kan PC, tapi saya memakai yang Linux. Terus ini untuk clone-nya. Aduh, kita rapihin. Mereka berdua kita hubungkan dengan sebuah kabel. Mungkin secara teknis mereka sudah terhubung, tapi secara sistem mereka belum terhubung. Maka dari itu kita bakalan menghubungkannya menggunakan tombol run atau start. Sini kita harus menunggu terlebih dahulu antara PC Linux One dan Linux Clone One-nya benar-benar terhubung. Ini terhubung satu, kita menunggu yang satu lagi. Nah, di sini mereka sudah terhubung, maka akan secara otomatis ada ini. Kita bakalan letakin Linux One-nya di sebelah kiri, sementara Linux clone-nya di sebelah kanan. Jadi ada dua begini. Aduh, clone-nya ini clone-nya di kanan, ini di kiri. Kenapa dia seperti ini lagi? Oh, mana ya kursornya? Ah, kita geser ke sini. Dari sini. Jadi di sini kita menunggu mereka opening gitu ya guys ya. Lebih tepatnya kayak running. Running. Pokoknya kita menunggu mereka terlebih dahulu sebelum kita memulai praktikumnya. Cukup lama. Di sini Linux One-nya terlebih dahulu selesai. Jadi kita setting terlebih dahulu. Kita settingnya pakai yang di sini, connect to network setting. Tombol ini, terus pakai IPv4. Di sini kita sebenarnya bisa milih ada automatic, DHCP, manual, link local only. Tapi sini saya menggunakan manual dengan IP address-nya 192.168.110 dengan netmask-nya 255.255.255.10 dengan gateway-nya 192.168.110. Ini saya apply. Setelah di apply kita close. Kita beralih ke yang sebelahnya, ini kita close saja. Sama seperti tadi, network setting, tombol yang ini, terus yang IPv4. Sini juga sama, ada automatic yang DHCP, manual, link local only. Tapi saya menggunakan yang manual dengan address 192.168.120. Kalau yang ini tadi kita menggunakan 10, di sini 20. Dengan netmask-nya 255.255.255 dan dengan gateway 192.168.110. Kita apply juga, lalu kita close. Cara mengetahui mereka sudah terhubung atau belum, jadi dari Linux One-nya kita bakalan ngeping. Kita open terminal, terus kita ping IP address-nya dari Linux clone tadi, 192.168.120. Kita enter.
Sini kita bisa lihat 192, 168, 120 ping statistiknya ada 7 paket yang dikirimkan dengan 7 paket yang diterima dan 0% paket yang gagal. Dalam artian mereka udah saling terhubung gitu ya. Jadi sini kita close. Jadi kemudian di sini kita akan membuka XAMPP-nya, tapi di sini kita tidak bisa membukanya secara langsung. Jadi kita klik kanan, terus open as root. Ini kita masukin password dari uh, PC kita yang bernamakan Linux. Sini sudah terbuka dan kita coba membuka XAMPP Linux-nya. Welcome to XAMPP. Nah, jadi di sini untuk memulainya kita forward lagi, lagi, lagi. Di sini kita bakalan nunggu proses installnya. Ditunggu saja ya, memang agak lama tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Ini masih belum ya kalau kayak gini, soalnya belum ada tombol yang lain-lainnya. Tunggu ya. Unpacking file. Nah, kalau udah kayak gini berarti setupnya udah selesai, kita pencet finish. Akan muncul seperti ini. Kita pergi ke menu manage server. Sini kita bisa melihat ada Apache Pro FTPD MySQL. Ini kita stop dulu aja semuanya. Nah, baru kita start. Jadi kita bakal nyalain yang ketiga ini. Nah, di sini mereka sudah running semuanya, jadi kita bakalan cek melalui terminalnya untuk menjalankan sudo spasi splash opt splash lmpp splash lampp spasi status. Kita enter. Kita masukin password yang sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi di sini yang jalan ada Apache, MySQL, sama Pro FTPD. Sama ya. Sini ada MySQL, SQL, Pro FTPD, sama Apache. Nah, jadi di sini tuh kita bakalan ngecek udah jalan apa belum di bagian yang Linux clone-nya. Jadi kita ke menu terminal. Kita menggunakan terminal juga. Tapi di sini kita menggunakan kode menjalankan
NMAP. Lalu kita memasukkan ID, IP address dari Linux yang ini, Linux One-nya. 192.168.1.10. Kita enter. Jadi dia bakalan otomatis starting NMAP Nmap. Nah, dia bakalan starting. Jadi kita menunggu proses startnya. Nah, di sini sudah terlihat apa saja yang jalan dari Linux One tadi. Ini FTP ada di sini, FTPD. Yang HTTP itu untuk Apache. Kalau yang HTTPS ini biasanya kalau SSL-nya aktif, berarti kalau di sini ada berarti SSL dari sini aktif. Terus di sini MySQL dan di sini MySQL sama aja. Nah, jadi kelihatan kan kalau di sini sama di sini artinya maksudnya kayak mereka connect gitu. Sini kita coba stop semuanya. Kita tunggu lagi dia sampai selesai stop. Ini udah stop, jadi kita coba cek lagi di sini. Dia bakalan starting nmap lagi. Bedanya bakalan ada di output setelahnya. Tidak ada apapun yang berjalan di Linux One, maka outputnya akan seperti ini. Oke, jadi sekian. Untuk sedikit penjelasan, mungkin scanning dengan Nmap atau Freeport Scanner akan menampilkan lebih banyak port yang aktif dibanding sebelumnya. Jadi karena di sini 3 tapi di sini 4, sebenarnya itu wajar. Yang penting 3-nya tetap ada di sini. Terus dari hasil scanning kita bisa mengidentifikasi bahwa menyalakan XMPP berarti membuka lebih banyak port, yang juga bisa menjadi potensi risiko keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Oke, sekian uh, video praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.